Salam semangat, hidup mahasiswa. Saya Galuh Nandia. Saya Nurrahma Sakinah. Sebagai staf Health Policy Studies dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 2. Kami akan membawakan topik terupdate tentang isu terkait kesehatan. Nah, kembali lagi teman-teman bersama saya dan juga Rahma di podcast Health Policy Studies ISMKI Wilayah 2. Halo semuanya. Di episode kita kali ini, halo Rahma. Di episode kita kali ini, seperti biasa dan kita masih memfokuskan terhadap corona, kita akan melakukan update dan juga bakal mengupas kembali tentang fakta dan mitos terkait corona ini. Oke, setuju. Oke, untuk update pertama, seperti biasa kita bakal mengupdate tentang data, walaupun memang sudah banyak situs dan juga banyak aplikasi yang digunakan untuk mengupdate tentang seberapa banyak kasus ini, tapi kita ngambil di data dari Universitas Johns Hopkins di gisandData.maps.archive.com. Nah, menurut situs ini sudah ada sampai saat podcast ini dibuat, dengan update terakhir adalah 29 Maret 2020 tepat jam 5 sore ini, sudah ada 1.285 kasus yang terkonfirmasi di Indonesia. Wow. Dengan jumlah kematian 114 dan jumlah total yang sembuh adalah 64. Dan catatan paling drastis ada di tanggal 27 Maret 2020, di mana dia meningkat dalam satu hari ada 50 orang yang terdata di sini, Rahma. Wah, peningkatannya melonjak banget ya, Galuh. Bener banget. Nah, iya, ini sih yang harus menjadi concern dari kita dan juga pemerintah sih pastinya. Benar banget. Makanya kita bisa bantu dengan cara hashtag di rumah aja, teman-teman. Kembali lagi kita tegaskan. Iya benar. Nah, untuk gejalanya tersendiri nih ya Galuh masih sama. Dimana COVID-19 ini dia membutuhkan reseptor yang namanya ACE2, dimana reseptor itu ada di saluran pernafasan dan juga ada beberapa di saluran pencernaan. Nah, biasanya ini 1-3 hari pasien yang terinfeksi COVID ini dia akan merasakan sakit tenggorokan gitu Galuh. Nanti kemudian akan dilanjutkan dengan demam. Demamnya juga cukup bervariasi dari yang demamnya ringan bahkan sampai yang lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, karena dia ada di saluran pencernaan juga, beberapa pasien COVID-19 ini dia juga mengeluhkan mual, muntah, bahkan diare. Nah, nanti akan diperberat dengan sesak nafas. Makanya pasien COVID-19 ini yang sudah berat, biasanya dia akan mengalami respiratory distress. Nah, nanti mereka ini akan membutuhkan ventilator untuk bantuan pernafasannya gitu. Oke. Nah, karena tadi Rahma membahas tentang gejala nih, Rahma. Kayaknya akan jauh lebih baik juga kalau kita membahas tentang preventifnya. Nah, bentuk pencegahan, bentuk preventif yang kita tegaskan kembali di sini adalah pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Pengimplementasian PHBS ini salah satunya adalah olahraga, kemudian makan sayuran, kemudian makan buah-buahan juga, dan juga jangan lupa teman-teman untuk vitamin. Suplementasi vitamin pada saat ini sebegitu krusialnya, karena menurut webinar PAPDI yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2020, itu dia menyatakan bahwa di Cina ada 2.000 pasien yang meninggal karena nggak kena atau nggak dapat vitamin C. Jadi memang vitamin C sebegitu bergunanya di saat ini. Nah, dosis untuk preventif atau dosis untuk pencegahannya adalah 50 hingga 200 mg per kilogram berat badan per hari, dengan maksimalnya adalah 16 gram. Jadi andai kata teman pendengar memiliki berat badan 50 kg. Jadi nanti 50 kg kali dosisnya 50 sehingga sebenarnya 2,5 gram. Jadi teman-teman pendengar bisa dapat atau bisa makan setiap harinya vitamin C 2,5 gram gitu. Oh, baik. Nah, untuk multivitamin intake oralnya nih Galuh, yang pastinya kita pun kalau mau mengkonsumsi suplementasi seperti itu harus konsultasi ke dokter dulu ya Pak. Benar, akan jauh lebih baik sebenarnya kalau dikonsultasikan dengan dokter. Baik. Nah, ini juga suka ada yang nanya nih kan, bener nggak sih udah ada obatnya gitu? Chloroquine itu apa sih Rahma gitu kan? Nah, untuk saat ini masih belum ada obat yang memang spesifik untuk menangani kasus COVID-19 ini, namun masih dalam tahap penelitian. Nah, sejauh ini masih dilakukan pengobatan suportif. Nah, untuk chloroquine ini itu hanya pengobatan definitif aja, bukan memang treatment yang tepat banget untuk pasien COVID-19. Harus melalui dokter. Jangan sekali-sekali mencoba membeli
kloroquine tanpa resep dokter karena efek sampingnya ini Galuh, dia dapat mengganggu irama jantung gitu. Oke. Masih Rama, terus setelah Rama juga ngebahas tentang obat, kita masuk ke mitos pertama, bukan mitos sih ya, sebenarnya fakta dan mitos yang masih jadi pembicaraan adalah berjemur ini sebenarnya membantu nggak sih? Bagaimana caranya berjemur ini membantu? Nah, jadi mungkin kita ngasih ke konsepnya aja sih kenapa berjemur membantu. Jadi berjemur ini di dalam sinar matahari terdiri dari berbagai macam jenis radiasi. Salah satunya adalah UV. Nah, ada bentuk imun kita yang bisa disintesis dengan UV atau disebut sebagai UV induced immunosupresi. Salah satunya adalah induksi dari sintesis vitamin D ini. Nah, makanya dengan berjemur harapannya adalah bisa dapat membantu sintesis dari si vitamin D ini gitu. Nah, sebenarnya jadi vitamin D ini. Nah, sebenarnya vitamin D ini udah ada dari jam 9 sampai 4 sore sebenarnya. Tapi nggak perlu lama-lama, jadi nggak perlu 30 menit atau 45 menit ya. Ntar yang ada gosong kayak gitu. Jadi mending 15 menit aja gitu, 15 menit. 15 menit. Oke. Nah, untuk kebutuhan vitamin D-nya tersendiri nih Galuh, itu sesuai umur nggak sih? Iya, sebenarnya vitamin D kita sendiri tuh udah ada. Cuman semakin berumur vitamin D dalam tubuh kita akan turun, sehingga butuh suplementasi intake dari vitamin D buat meningkatkan kadar vitamin D dalam darah sesuai dosisnya, yaitu 80 hingga 100 nanogram gitu. Jadi kita nggak boleh hanya mengandalkan matahari aja ya? Benar. Oke. Nah, untuk masalah APD nih, kan banyak handscoon, masker, gitu-gitu Galuh, gimana? Oh ya, jadi masalah handscoon sebenarnya, kan udah cukup banyak kayaknya yang menggunakan handscoon menggunakan belanja, karena waktu itu saya sempat belanja terus ngeliat orang menggunakan handscoon. Nah, sebenarnya konsep utamanya di sini adalah tetap mencuci tangan. Jadi penggunaan handscoon ini terbilang tidak atau kurang efektif sebenarnya ya, karena maksudnya balik lagi prinsip utama adalah mencuci tangan gitu. Iya sih, ngapain juga kalau kita udah melakukan social distancing, kenapa kita harus pakai handscoon? Terlebih kan masa memang yang saat ini membutuhkan adalah tenaga medis gitu ya. Jadi mungkin akan jauh lebih baik kalau kita sama-sama saling membantu dengan tidak membeli yang tidak kita butuhkan gitu. Maksudnya biar handscoonnya bisa dikasih ke tenaga medis gitu. Nah, bener, aku setuju banget nih Galuh. Nah, untuk penyebaran dari virusnya ini nih, jadi virus dari COVID-19 ini dia akan berada di udara up to 3 hours, bisa lebih dari 3 jam. Nah, kalau di plastik dan di kertas dia bisa sampai 4-5 hari, dan juga di kaca bisa 4 hari. Di bambu-bambu gitu, di kayu itu bisa 4 hari. Kemudian di surgical gloves nih, di handscoon tadi bisa 8 jam, dan juga di aluminium 2-8 jam gitu. Makanya memang kembali lagi mencuci tangan tuh memang sebegitu krusialnya ya saat ini. Iya benar. Nah, terkait tadi kita udah sempat bahas preventif, terkait juga tentang pengobatan yang lagi booming juga, apalagi di Bekasi, karena saya warga Bekasi. Dia ngomong kalau ada planet lain. Halo semua pendengar planet lain. Oke, kita sempat diadakan di Bekasi, sudah diadakan pemeriksaan tes massal dengan rapid test. Sebenarnya jadi muncullah pertanyaan kayak sebenarnya rapid test ini efektif nggak sih? Iya tuh, banyak banget yang suka ditanyain sama orang-orang. Nah, konsep dari rapid test ini sendiri sebenarnya adalah pemeriksaan respons serologi dengan mendeteksi imunoglobulin. Konsepnya adalah ketika ada mikroorganisme atau ada benda asing lah gitu kasar yang masuk ke dalam tubuh kita, termasuk ambil dalam kasus kita saat ini adalah corona. Ketika dia masuk, dia akan menstimulus atau kayak menghasilkan antibodi yang bernama imunoglobulin. Nah, imunoglobulin inilah yang dideteksi sama rapid test ini sendiri. Nah, cuman sayangnya banyak banget kelemahannya, dan memang sebenarnya imunoglobulin ini bersifat sebagai pemeriksaan jejak doang jadinya sebagai eliminasi bentuknya. Nah, kelemahannya adalah rapid test ini baru muncul setelah beberapa hari timbul gejala. 6 hari atau biasanya 8-10 hari itu baru dia terbilang positif. Makanya untuk mereka yang datang dengan terkena dini jatuhnya negatif palsu. Begitupun dengan orang-orang dengan imun yang bermasalah atau disebut juga imunokompromis. Ketika dia benar sakit atau dia memang terinfeksi dari corona, imunoglobulinnya tidak meningkat sehingga menghasilkan negatif palsu juga gitu. Oke, kalau diomongin berguna apa nggak berguna, ya berguna gitu. Tapi kalau efektif atau nggak efektif, ya kurang efektif gitu ya. Benar. Ya, masih harus dilanjutkan dengan tes swab tenggorok dan juga karena memang kayak sebenarnya yang paling
akurat, standar dan akurat dalam kasus kita ini sebenarnya swab tenggorokan. Jadi mungkin setelah di rapid test, setelah dia dinyatakan positif, kemudian baru dilakukan swab tenggorokan buat menentukan apakah dia benar corona atau tidak gitu. Oke, setuju. Nah, untuk ini nih yang suka ditanyain juga, apa sih yang udah pemerintah lakuin gitu kan? Sebenarnya pemerintah memang agak sangat lambat, namun pemerintah juga berkontribusi yang banyak juga untuk kita gitu, untuk kasus COVID-19 ini. Pertama, pemerintah ini sudah menyediakan alat rapid test tadi untuk tes massal kan. Kemudian pemerintah akan mendistribusi APD yang disediakan sebanyak 12 juta surgical mask dan 81.000 masker N95. Serta pemerintah juga beli kloroquine dan Avigan. Nah, yang paling membantu banget nih, Hotel Wisma Atlet ini akan dijadikan tempat penanganan COVID. Udah ada beberapa dokter umum juga yang ditugaskan ke sana yang bisa menampung sekitar berapa ribu gitu pasien. Kemudian dari BNPB dan Kemdikbud juga memberdayakan influencer dan mahasiswa nih untuk menjadi relawan melakukan edukasi ke masyarakat gitu Galuh. Berarti sebenarnya memang udah setiap aspek di dalam dunia ini tuh sudah melakukan tugasnya masing-masing. Iya, makanya kita sebagai masyarakat awam, sebagai masyarakat yang bisa bantu, udah ayo kita lakukan hashtag di rumah aja dengan tetap berdiam diri di rumah. Karena kapan lagi kan kita bisa melakukan sampai membantu pemerintah dalam melakukan physical distance. Nah, terkait physical distance ini, physical distance ini, pada tanggal 20 Maret 2020 WHO menetapkan perubahan nama dari social distance jadi physical distance. Sebenarnya pertanyaannya adalah apa sih physical distance ini? Nah, jadi dilansir dari WHO, dia menyatakan menurut Dr. Maria, dia menyatakan bahwa sebenarnya perbedaan antara social distance dan physical distance ini merupakan perbedaan diksi. Jadi memang cuma beda nama doang. Nah, kata-katanya aja. Karena memang menurut WHO ini dia menyatakan bahwa kok social distance ini jatuhnya merujuk kepada pembatasan sosial juga, padahal pada dasarnya manusia memang masih butuh sosialisasi, sehingga digantilah kata physical distance biar lebih merujuk atau lebih memahami bahwa sebenarnya yang harus dibatasi adalah jarak kontak fisik, jarak aman dan kontak fisik, bukan sosialnya. Makanya mereka berharap, karena memang WHO sendiri pun bilang di zaman kayak gini, di tempat yang kayak gini, kesehatan mental kalian pun tetap berguna dan tetap bermanfaat, tetap berharga gitu. Jadi penggunaan kata physical distance ini lebih ke kayak batasi jarak aman tapi jangan putus silaturahmi gitu katanya. Nah, iya, setuju. Intinya tuh jauh di mata tapi dekat di hati. Benar. Oke, sebelum untuk lanjut Rahma. Untuk outbreak kayak gini nih ya, perlu banget nih kombinasi konsolidasi antara masyarakat dan juga pemerintahnya juga ya Galuh. Benar. Jadi kitanya juga harus berkontribusi gitu. Despite of kita konfrontasi, kita pun juga harus kontribusi ke pemerintah gitu. Balik lagi kita tegaskan teman-teman, yuk bantu pemerintah, bantu tenaga medis juga dengan mengurangi angka corona, yaitu dengan cara tetap di rumah aja dan berbaring aja lah udah. Kapan lagi kan berbaring menjadi pahlawan negara gitu. Iya, benar. Yuk, sebelum terlalu panjang update-nya, mari kita tutup. Ayo, kita harus jargon. HPS. Seperti biasa, teman-teman yang tahu mungkin bisa ikut mengikuti walaupun kita nggak bisa dengar di sini. 2 kata 1 semangat, hidup mahasiswa. 3 kata 1 tujuan, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih teman-teman. Stay safe.